Ayo ambil benihmu, lalu sebarkan di ladangmu, beri cinta pada bumimu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mustaqar Farm. Terima kasih sudah subscribe, dan buat kalian yang baru mengenal channel Mustaqar Farm, salam kenal. Hari ini kita akan ngobrol tentang tanaman bunga yang cantik yang sering banget orang menyamakan dia dengan lavender. Ya, biasanya tuh kalau di penjual-penjual bunga, kalau kita mau cari bunga lavender, pasti dia nunjukin bunga ini. Bunga ini beda ya dengan si lavender. Cuma kalau penjualnya tuh agak pinteran gitu, dia pasti ngomongnya lavender KW atau lavender lokal. Biasanya mereka menyamakan karena bunganya mirip ya, tapi sebetulnya juga jauh beda sih gitu. Dan perbedaannya dengan bunga lavender sendiri, si Angelonia ini tidak harum ya. Kalau kurang harum. Dia harum kalau kita cium, kita deketin bunganya tuh baru harum. Tapi kalau si lavender, dia itu kena goyang aja dia udah harum, mulai dari bunga dan daunnya tuh dia harum. Kalau si Angelonia ini kalau kita cium baru ada kita rasakan harum tapi tipis ya. Si lavender sendiri itu dia tumbuh baik di dataran tinggi 500 mdpl ya ke atas. Sedangkan si Angelonia ini dia lebih toleran tinggal di dataran mana saja. Dia tidak susah untuk ditanam. Ini bunga tahun 2009-an, 2010-an akhir tuh namanya kita nyebutnya bunga si kuping kotor. Seperti itu. Ini kayak kalau dibesarkan ya, lihat ya, kelihatan kayak kuping yang lagi kotor gitu ya. Tuh, bunga secantik ini namanya disebut bunga kuping kotor. Tapi kesini-sini kita menyebutnya bunga Angelonia, atau ada juga yang menyebutnya summer snapdragon. Tahun 2006 sudah banyak jenis Angelonia yang dipatenkan ya namanya. Tuh, ini kalau digedein seperti ini. Kebanyakannya bisa dari stek ya, kita stek batangnya, bisa juga dari biji, terus bisa juga dari pemisahan akar. Cantik ya. Warnanya macam-macam ya. Setahu saya itu ada yang warna ungu, ada yang warna putih, ada yang warna pink, ada juga bicolor. Bicolornya tuh ada yang perpaduan putih biru, ada juga yang putih pink, putih ungu gitu. Cuma di kebun saya cuma 2. Ada pink tapi belum berbunga dia. Tuh. Nah, ini biji dari bunga Angelonia. Nah, nanti kalian bisa bisa kalian keringkan dulu, terus kalian semai di media yang kurang jelas ya. Nih, media yang subur ya. Lalu ditunggu, kalau dia bagus, bijinya bagus, dia bisa berkecambah di hari ke-14. Beberapa jenis tanaman Angelonia yang hibrida itu, jika kita menyemai dari bijinya, yang akan dihasilkan itu belum tentu seperti induknya ya.
Tetapi kalau Angelonianya non hibrida masih sama dengan indukannya. Nah, ini cara apa? Steknya kayak gini nih, tuh. Seperti ini, udah saya tancepin aja. Asalkan medianya kalian yakin bagus ya. Tuh seperti ini, saya taruh di tempat yang rindang dulu. Nanti kalau dia sudah berakar, baru saya pindah ke yang dimana tempat saya kepengen itu, misalnya di taman atau di untuk pinggiran, pembatas pinggiran gitu. Nanti kalau sudah sudah berakar, kita pindah ke polybag bisa gitu, seperti ini. Tuh sekitar 2 minggu lah, 2 minggu. Gampang kok ini nanamnya gampang banget. Nah, kalau kita stek, kita bisa ambil di rumpun yang bagian ini sudah agak keras ya, itu bisa kalian stek. Dan gunanya stek juga ini, dia nanti lebih rimbun lagi gitu, lebih rimbun lagi tuh. Dia normalnya sih kalau di stek itu dia akan berakar di minggu keempat. Nah, nanti setelah misalnya kita stek ya, kita pruning, itu nanti sekitar seminggu baru kita bisa pupuk lagi biar dia bisa berbunga lagi. Oh ya, penempatan pada tanaman ini itu sebaiknya di tempat yang bebas dari naungan. Tapi dia masih toleran sih, di bawah pohon juga dia masih bisa berbunga. Cuma paling enggak itu 8 jam dia kena sinar matahari. Tapi paling bagus itu di bawah sinar matahari full sun, dia akan semakin banyak bunganya. Bunga Angelonia ini itu edible flower ya, jadi dia bisa dikonsumsi sebagai garnish pada kue ataupun salad. Untuk rasa sendiri dia agak tidak berasa ya, cuma kalau untuk dikunyah, maksudnya makanan kayak cemilan biasa gitu, lebih enak bunga telang sama bunga kacang koro. Dia lebih manis, tapi kalau si bunga Angelonia itu kalau dimakan biasa gitu, apa ya, saya kurang suka aja. Ya, satu lagi perbedaan dengan bunga lavender. Kalau bunga lavender itu pada daunnya dia lengket ya. Kalau si bunga Angelonia ini daunnya nggak lengket. Perbedaan di situ. Kalau bentuk hampir sama. Kalau bentuk dia hampir sama. Tapi kalau untuk daunnya tuh, kalau si lavender dia lengket, ini enggak. Tanaman Angelonia ini bagus ditanam dengan banyak bunga ya. Jadi bisa dijadikan sebagai border atau pembatas jalan ataupun pembatas pagar itu. Dan dia juga bisa kalian misalnya punya kebun yang kebunnya model kayak lereng gitu, bagus banget ditanam ini sebagai penahan erosi. Juga ditanam di pot juga cantik. Apakah bunga Angelonia ini sama dengan kayak lavender, bisa untuk mengusir nyamuk gitu? Tidak bisa ya. Justru banyak nyamuk kalau ditanam di tempat yang rindang si Angelonia ini. Itu beda dengan bunga lavender yang mengandung atsiri ya, mengandung minyak atsiri. Tapi kalau si bunga Angelonia ini, saran saya sih jangan ditaruh di ini ya, jangan taruh di tempat-tempat yang rindang di bawah deket kamar gitu, jangan, karena nyamuk
beneran ini. Kalau nggak percaya kalian tanam aja deh, kalau nggak percaya sama saya. Ini justru taruh di taman gitu ya, atau di pinggir-pinggir pagar gitu. Dia semakin kena matahari semakin bagus bunganya. Bagaimana? Tertarik untuk menanam bunga Angelonia? Yuk ditanam di rumah ya. Jangan lupa hijaukan bumi dimulai dari rumah kita. Salam hijau, salam sehat dari Muzzakarti.